posibilitas untuk mengimplementasikan program makan siang gratis. Apakah lebih masuk akal dengan makan siang gratis ataukah lebih masuk akal dengan sarapan gratis gitu. Jadi bedanya apa? Kan sarapan sama-sama makan ya? Kan kalau sarapan porsinya nggak sebanyak makan siang. Oke, sarapan susu sama biskuit udah cukup tuh. Cukup, betul. Kalau makan siang kan pasti harus lengkap gitu ya. Kalau makan siang susu sama biskuit sakit mah itu ntar kita ya. Ini yang berikutnya ini agak menarik ini karena beritanya udah berseliweran juga terkait dengan micin. Iya, MSG kan? MSG ya. Makan siang gratis maksudnya. Nah ini isunya ini akan ada kementerian sendiri, akan ada badan sendiri, terus nggak jadi dibuat karena anggarannya 400 triliun, dari mana uangnya. Terus itulah besar kemungkinan informasi beredar. Nah, informasi ini akhirnya sampailah pada informasi bahwa Prabowo akhirnya membatalkan makan siang gratis. Apakah itu benar? Karena ini adalah tema kampanye utama Prabowo Gibran pada saat kampanye kemarin. Kak Tita gimana nih? Jadi untuk program makan siang gratis dibatalkan. Ini saya cek itu di YouTube, dia di amplifikasinya dipublikasikan oleh Garis Politik. Ngeri. Nama akunnya Garis Politik. Ini saya mau ngasih tahu detail akunnya, tapi nanti saya dibilang mempromosikan. Jadi saya kasih tahu aja ya Garis Politik. Tapi ada kode-kode angkanya lah gitu. Jadi kalau para pendengar, kita ngasih taunya jangan tonton Garis Politik. Iya, jangan tonton Garis Politik karena itu isinya hoax semuanya. Nah, di Garis Politik ini memang untuk program makan siang gratis itu dia pada 30 April 2024 memang pertama kali dia mengunggah itu sebuah narasi yang dia ambil awalnya dari artikelnya kompas.com. Jadi awalnya ini dari artikelnya kompas.com dan itu judulnya makan siang gratis atau sarapan gratis gitu. Nah, sebenarnya kalau para penonton dan pembaca setia Viral Tapi Hoax itu sekarang langsung cek aja ya di pemberitaan kompas.com, makan siang gratis dan sarapan gratis itu sebenarnya bukan merupakan pemberitaan yang mengatakan bahwa program ini dibatalkan. Tapi isi pemberitaan tersebut adalah membandingkan secara budget gitu ya, membandingkan dari berbagai sisi posibilitas untuk mengimplementasikan program makan siang gratis. Apakah lebih masuk akal dengan makan siang gratis ataukah lebih masuk akal dengan sarapan gratis gitu. Jadi bedanya apa? Kan sarapan sama-sama makan ya? Kan kalau sarapan porsinya nggak sebanyak makan siang. Oke, sarapan susu sama biskuit udah cukup tuh. Cukup, betul. Kalau makan siang kan pasti harus lengkap gitu ya. Kalau makan siang susu sama biskuit sakit mah itu ntar kita ya. Nggak bisa kalau makan siang sama kayak makan pagi, porsinya nggak bisa. Gitu jadi mungkin itu jadi ini saya lihat memang dipakai untuk memvalidasi, apalagi pemberitaannya dari media yang kredibel seperti itu. Nah, yang berikutnya saya coba cek kembali dari kutipan-kutipan yang ada di dalam video itu, memang polanya masih sama. Masih banyak mengambil video-video lampau, cuplikan di masa lalu, bahkan cuplikan dan ini ada orang yang dia memang merekam sendiri gitu ya untuk membangun narasinya seperti ini. Perempuan ini yang bangun narasinya ya berarti ya? Iya, betul. Dan akhirnya kalau dilihat ini juga cuplikan-cuplikan dari proses kampanye kemarin. Oh iya, kampanye sama ini ya, simulasi makan siang. Tadi bisa lihat ya mukanya Pak Erlangga Hartarto gitu ya, dan juga ini adiknya Pak Prabowo seperti itu. Nah, yang menarik juga sebenarnya kalau kita mau melakukan pengecekan kembali, Bang, kita bisa cek di pemberitaan terbaru terkait makan siang gratis. Itu memang belakangan pemberitaan tentang makan siang gratis itu tidak seintens beberapa bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu. Tetapi saya balik lagi, saya coba cek setidaknya pemberitaan yang ada di iNews deh gitu ya. Saya coba cek terakhir pemberitaan yang ada di iNews ini memang cukup menarik juga, bahwa Prabowo menyatakan pada sekitar 10 Mei itu bahwa butuh 3-4 tahun untuk mensejahterakan rakyat.
gitu. Jadi untuk spesifik makan siang gratis itu dirasionalisasi bahwa kesuksesannya akan memakan waktu yang cukup ya cukup panjang ya, tidak nggak bisa instan cepat betul, gitu ya. tidak bisa cepat dan tidak bisa instan gitu. Nah ini dari si garis politik ini gitu ya, dia memang cukup cepat, dia memakai pemberitaan Kompas di 24 April lalu dia amplifikasi di 30 April untuk memanipulasi gitu ya bahwa program ini batal, seolah-olah batal padahal belum batal. Jadi berita yang terakhir, program ini tetap jalan, cuman mungkin pelaksanaannya nggak bisa langsung. Iya, betul. Konfirmasinya belum bisa langsung dan makan waktu 3 sampai 4 tahun. 4 tahun. Seperti itu. Oke. Ya. Ini dan si Gaspol ini, singkatannya Gaspol ya, garis politik ya. Gaspol ya betul. Gaspol ini kok nggak dukung ya? Padahal kan pakai gas kan. Biasanya kan oke gas harus dukung dong dia. Nanti kita coba cari tahu lah adminnya kenapa kenapa kurang ngegas. Ini berarti si garis politik ini udah sering ya? Seperti biasa ya? Seperti biasa. Jangan-jangan yang bikin satu rumah ini. Oh, itu juga perlu. Dia punya ternak akun banyak. Bisa jadi saya belum sempat mengecek antara yang garis politik dengan yang sebelumnya One Nation itu. Karena biasanya kalau kita bisa mengecek posisinya, akunnya, lokasinya itu memang ada dalam treatment pemeriksa fakta. Kita bisa cek apakah mereka didistribusikan, diproduksi oleh orang yang sama gitu. Tapi bahwa dua akun ini memproduksi pemberitaan yang salah, konten yang dimanipulasi dan hoax seperti itu memang valid seperti itu. Cuman kita bisa mengecek dari framingnya, Bang, gitu. Kalau dilihat framingnya si garis politik ini cenderung lebih mengkritik lah gitu, spesifik program presiden terpilih. Gitu. Karena mereka ini memanfaatkan emosional pendukung ya, yang masih kecewa dimanfaatin untuk makanya gagal pantasin, udah makin banyak aja tuh kan. Iya betul. Atau justru juga memanfaatkan emosi dari orang yang memilih presiden saat yang terpilih gitu, karena disangkanya bakal gratis ternyata nggak jadi gitu. Itu kan akan membangun agresivitas dalam publik gitu. Saya khawatir mereka nih deketan atau dia punya satu rumah yang isinya memang bikin kayak begini-beginian. Betul. Punya akun banyak banget. Betul. Gitu. Saya pernah mengecek, tapi bukan yang video, tapi website gitu ya, dengan berbagai nama, mungkin satunya satu bangsa dan satu negara gitu ya. Ternyata servernya di tempat yang sama, rumahnya bahkan sama. Gitu. Ada yang bahkan seperti. Makanya kalau Anda punya tetangga jarang keluar rumah tapi duitnya banyak, antara dua tuh, dia bikin hoax atau dia ngepet. Benar juga, benar Bang. Jadi hati-hati ya. Iya, hati-hati sekali. Oke, jadi informasi Prabowo Gibran batalkan makan siang gratis, kita bisa nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Jadi jangan percaya informasi karena makan siang gratis masih tetap ada. Kita tunggu aja nanti ketika Pak Prabowo dan Gibran dilantik ya bulan November. Sekarang beliau sedang berada di Dubai ya. Bertemu dengan MBZ. Bukan jalan tol ya, ketemu sama orang langsung. Bukan jalan tol. Muhammad bin Ziyad.